Bangun, bangun. Alarmmu pun berbunyi terus-menerus. Kamu mulai membersihkan tempat tidurmu dan bergegas ke kamar mandi. Waktu yang sangat menyenangkan untuk memulai hari baru di bulan baru. Kamu memutuskan untuk berjalan-jalan membawa anjingmu. Hei, tahukah kamu mengapa hidung anjing selalu basah? Simak videonya di pojok sisi atas kanan layarmu. Anjingmu pun sangat senang menikmati nyamannya berjalan-jalan di pagi hari. Hei, anjingmu menarik-narikmu dengan keras. Dia berlari ke arah tanah berlumpur. Kamu pun melewati bebatuan untuk sampai ke tempat itu. Saat kamu memperhatikan jalanan tanah, kamu pun bertanya-tanya bagaimana lapisan tanah dapat terbentuk. Saat kamu bingung mencari jawaban akan pertanyaanmu, kamu mencoba mencari di daftar isi. Lapisan tanah terdiri dari beraneka ragam campuran, mulai dari bebatuan, sisa-sisa makanan, amonita, bahkan fosil dinosaurus. Untuk dapat memastikan terbentuknya lapisan tanah, kamu harus melihat sekelilingmu. Jika kamu berada di dekat pegunungan, maka lapisan tanah di daerah itu terbentuk dari abu letusan gunung api. Abu yang menggumpal dan juga partikel yang dikeluarkan dari semburan gunung berapi. Sehingga lapisan tersebut terbentuk dari tumpukan abu, letusan, dan bebatuan. Berbeda halnya jika kamu berada di dekat lautan ataupun perairan. Lapisan tanah di daerah tersebut cenderung lebih lunak dibandingkan lapisan di daerah pegunungan. Ya, hal itu diakibatkan bahan pembentuk lapisan tanah di daerah tersebut adalah pasir. Pasir-pasir yang terbawa dari lautan membentuk lapisan tanah yang tercampur dengan lumpur di sekitar. Sehingga lapisan tersebut terbentuk dari tumpukan pasir dan campuran lumpur. Tetapi para peneliti mengungkapkan kalau bahan pembentuk lapisan tanah bukan hanya itu. Mereka mengungkapkan bukan hanya letusan gunung ataupun lautan saja yang menjadi bahan pembentuk lapisan tanah. Ternyata ada juga lapisan tanah yang terbuat dari sisa-sisa makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup yang sudah mati akan membentuk lapisan tanah baru. Contoh dari lapisan tanah yang terbentuk dari sisa-sisa makhluk hidup adalah tanah diatom. Tanah diatom merupakan sebuah tanah yang terdiri dari campuran cangkang diatom dan mikroorganisme. Pada umumnya jenis tanah ini dapat tercipta di dalam air, seperti di kolam, rawa-rawa, sungai, bahkan lautan luas. Tetapi sebelum mengeras tanah diatom menjadi makanan bagi para ikan-ikan kecil, mereka mencari bangkai mikroorganisme sebagai makanan. Saat kamu berenang ke lapisan terdalam yang ada di sungai, kamu pasti dapat berpijak pada tanah seperti lumpur. Di tempat yang sama, 2 tahun kemudian, kamu juga pasti akan menginjak tanah seperti lumpur. Proses terbentuknya lapisan tanah ini seperti memupuk atau menimbun pasir. Bagian terdalam atau lapisan paling bawah akan menjadi yang pertama kali mengeras. Kemudian, lapisan tersebut akan menjadi lapisan tanah diatom. Proses terbentuknya tanah diatom dimulai saat diatom yang mati keluar dari cangkangnya. Cangkang diatom akan keluar bersamaan dengan sisa-sisa makanan. Sisa makanan dari ikan-ikan dikeluarkan setelah dicerna. Tumpukan yang terus-menerus berlangsung selama ratusan, bahkan ribuan tahun untuk dapat menghasilkan tanah diatom. Tanah diatom sangat mudah ditemukan di daerah tropis, terutama daerah lautan di sekitar kita. Dan di negara Jepang, tanah diatom digunakan sebagai bahan pembuat shinsirin. Shinsirin adalah sejenis alat pemanggang yang sering digunakan di sana. Hei, kalau kalian penasaran untuk melihat tanah diatom, kalian bisa melihat dinding rumah kalian. Tanah diatom biasa digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat dinding rumah. Fakta menarik. Ternyata
Tanah diatom digunakan untuk bahan pembuat dinding dapat menyerap kelembapan. Hal itulah yang dimanfaatkan untuk dapat menjaga kelembapan rumah kita. Batu dengan struktur berlapis-lapis disebut dengan stromatolit. Para ahli berpendapat bahwa stromatolit dibentuk oleh mikroorganisme penghasil oksigen atau biasa disebut dengan alga hijau. Matahari mulai bersinar dengan terik. Waktunya kamu kembali ke rumah. Kamu yang lelah mengajak anjingmu berjalan-jalan, mencari sesuatu yang segar untuk diminum. Kamu memasukkan beberapa es ke minumanmu. Ya, minumanmu menjadi sangat dingin dalam sekejap. Tunggu dulu, es yang kamu masukkan semuanya mengapung. Tetapi, bukankah es adalah benda padat? Mengapa ia dapat mengapung? Tahukah kalian kalau ternyata tidak ada benda padat di atas wujud cairnya selain air? Jika kita memasukkan lilin ke dalam lilin cair, lilin padat tersebut akan tenggelam. Ya, hanya air satu-satunya zat yang dapat melakukan hal tersebut. Ternyata, sifat air seperti itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Saat musim dingin tiba, hanya permukaan air saja yang membeku. Di bawah permukaan air tersebut masih terdapat kehidupan di lautan. Jadi, sifat inilah yang membuat ikan-ikan di perairan dapat hidup dengan tenang tanpa takut membeku juga. Tetapi, tahukah kalian jika di bawah permukaan salju di kutub selatan adalah lautan? Simak videonya di pojok sisi atas kanan layarmu. Bayangkan jika es tidak dapat mengapung, es yang terbentuk di permukaan lautan akan tenggelam. Hal itu akan membuat seluruh perairan akan membeku dan juga semua ikan akan mati. Berkat sifat ajaib itulah ikan-ikan dan ekosistem di perairan dapat bertahan hidup sampai saat ini. Sifat ajaib es yang dapat membuatnya mengapung di air menjadi fenomena air yang sangat bermanfaat. Saat kamu bingung mencari jawaban akan pertanyaanmu, kamu mencoba mencari di daftar isi. Fakta menarik. Ternyata, saat kalian melihat bongkahan es yang membeku di permukaan laut, hal itu hanyalah sebagian dari badan es tersebut. Jika bongkahan es sepanjang 100 meter, maka hanya 8 meter yang akan muncul ke permukaan tanah. Ya, 92% bagian es akan berada di dalam air. Jika kalian mendapatkan wawasan baru dari video ini, jangan lupa untuk suka dan berlangganan agar kalian tidak ketinggalan fakta unik lainnya. Karena daftar isi terus memberikan informasi.